Jadi kalau berbicara mengenai tentang nubuah, nubuah itu kan artinya adalah ramalan, ramalan seorang nabi terkait dengan kejadian masa lalu, masa itu atau masa yang akan datang. Berbicara mengenai nubuat, baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak butuh pengakuan dari kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi karena ini adalah kajian ilmiah, kajian ilmu, maka perlu untuk saudara Kristen pahami bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar telah dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya. Ya, seperti contoh yang diuraikan oleh sahabat-sahabat saya di sini tadi, di dalam Ulangan 18 nomor 18, bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Nabi yang sama seperti Musa itu terkait dengan ajarannya, terkait dengan firman, terkait dengan pola bagaimana dia menyampaikan ajarannya kepada orang di luar daripada nabi tersebut. Nah, di perjanjian baru pun ada. Kalau kita agak sulit untuk mendeteksi ini, maka kita ambil di perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa disebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi. Jadi di situ ada akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Kalau ditekankan di sana akan terjadi, berarti itu sesuatu yang harus terjadi. Karena kalau tidak, berarti itu adalah sebuah kebohongan. Nah ini saudara, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Dibasmi, dilenyapkan, dibunuh dari umat kita. Artinya, Nabi Musa datang sebagai penyelamat bagi Bani Israel dari perbudakan Mesir atau Fir'aun. Siapapun di depan dia, itu akan dilenyapkan. Begitu juga ketika Nabi yang sama seperti Musa ini datang, siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut juga akan dilenyapkan. Nah, antara Nabi Musa yang mirip dengan dirinya, kalau orang Kristen biasanya menyebutnya Yesus, meskipun tak ada kesamaannya sedikit pun. Yang lebih cocok di sana adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul tadi akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah kalau Yesus kan tidak mungkin, justru Yesus yang dibasmi dari umatnya, bukan umatnya yang dibasmi dari Yesus. Kalau Nabi Muhammad kemudian dikenal bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kemudian ajaran dari langit dan orang yang menentangnya itu akan diperangi. Sama seperti Nabi Musa, yang menentang Nabi Musa itu akan diperangi. Nah ini pengantar dari saya, silakan saudara, kalau Anda membantah itu bukan Nabi Muhammad, lalu Nabi mana yang kemudian ketika dia datang membawa firman dari Tuhan, ketika firman itu tidak didengarkan malah dibantah atau diperangi, maka dia akan melenyapkan orang-orang yang memerangi ajaran tersebut. Silakan. Makasih ya Bang. Begini Bang, kalau saya baca dari perjanjian baru yang tadi yang barusan Abang katakan, Nabi yang sama seperti Musa ya Bang. Iya. Kalau itu tidak salah, Nabi yang sama seperti Musa itu merujuk kepada kesukuan atau kebangsaan, yaitu Bani Israel Bang. Yang jadi pertanyaan aku selama ini Bang, bukankah Muhammad itu dari bangsa Arab? Oke. Bagaimana Bang bisa bilang kesamaan? Kalau kita merujuk ke perjanjian baru itu merujuk ke suku atau ke apalah namanya, sama-sama Israel Bang. Mohon tanggapannya Bang. Iya. Saya rasa Bang paham Oke. ya maksud saya. Siap, saya tanggapi ya Bang ya. Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi,
Telah dikatakan kemudian bahwasanya di dalam ulangan ini, kitab ini tidak berbicara mengenai suku. Di dalam ulangan 18, nomor 18 itu tidak ada sama sekali berbicara terkait dengan suku. Itu hanya berbicara terkait dengan Tuhan akan menaruh firman di mulut orang tersebut, di mana orang tersebut sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Saudara Bani Israel itu siapa, Bang? Bukankah Bani Israel itu identik dengan Bani Ishak? Saudara dari Bani Ishak ya Bani Ismail. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah Bani Israel. Mereka ini adalah Bani di mana mereka Nabi Musa diutus kepada mereka. Kepada siapa Nabi Musa diutus? Kepada mereka. Nah, saudara mereka siapa? Ya Bani Ismail dong. Lalu saudara tadi mengatakan bahwasanya itu berbicara mengenai kesukuan. Saya rasa di situ perlu diluruskan lagi. Itu tidak berbicara mengenai kesukuan, tapi berbicara mengenai saudara daripada Bani Israel. Saudara daripada Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu jawaban saya, Bang. Oke, makasih Bang penjelasannya, Bang. Iya. Kalau di dalam ulangan 34, kalau saya nggak keliru di data nomor 34 nomor 10, ada dalil begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari di antara orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saya ulang. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang sama seperti Musa. Berarti yang tadi yang sama seperti Musa kalau bukan dari Bani Israel lalu dari mana? Kalau Yesus kan jelas dari Bani Israel, suku Yehuda. Nah sekarang kalau bukan dari Bani Israel lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa ini? Itu dalil, Bung. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Israel itu kan Yakub. Berarti tidak ada lagi nabi yang datang dari Bani Yakub. Yang sama seperti Musa. Mungkin nabi-nabi kecil ada, Daniel, Yesaya, Yeremia mungkin. Tapi yang sama seperti Nabi Musa itu tidak ada lagi dari Bani Israel. Lalu yang dinubuatkan tadi itu dari mana? Yang jelas di luar daripada Bani Israel. Dan sama seperti Nabi Musa, tapi bukan Bani Israel. Berarti tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Anda tolak, boleh. Silakan Anda tolak. Tidak masalah. Itu berbicara mengenai iman. Tetapi jangan ego terhadap kebenaran. Tidak ada lagi nabi yang Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan. Nah, artinya nabi ini dia akan berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemudian firman yang diterima dari Tuhan agar orang-orang di sekelilingnya mendengarkan firman itu, menerima firman itu, dan kalau tidak diterima maka mereka harus diperangi. Jadi kalau orang Kristen mengatakan, wah Nabi Muhammad itu tukang perang, Nabi Muhammad itu perintahnya begini dan begono. Lah ini dalilnya jelas kok di dalam kitabmu. Ada Nabi yang sama seperti Musa. Akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi, akan dibunuh. Ini harus tergenapi. Jangan sensian, jangan sok cantik. Oh kami ajaran kasih loh. Ya berarti bukan ente yang diutus Nabi itu. Karena Nabi itu harus jihad. Nabi itu harus jihad. Dia terhadap kebenaran harus dia tegakkan. Siapapun yang tidak mendengarkan Nabi tersebut akan dilenyapkan. Berarti Nabi ini harus tegas, bukan letoy. Nah ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai nubuat, ya silakan. Anda mau mencari nubuat itu harus ada di Bani Israel, nggak bisa.
Ulangan 34 nomor 10, tak ada lagi yang nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan Yesus. Nah, siapa di luar Bani Israel? Dia akan datang, ketika datang, dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, siapa yang memuliakan Yesus di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini? Kristen tidak, Hindu, Buddha tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kandidat hanya Islam. Hanya kami, Bang, yang siang malam memuliakan Yesus. Silakan. Bang Stephen, silakan. Bang Stephen. Aduh, jangan-jangan pingsan. Bang Stephen. Bang Stephen monitor. Abang, ada dicek mana? Aduh, perlu nomor. Ada yang tahu nomor ambulan, teman-teman? Wah, butuh nomor ambulan. Kan ada orang dikagetkan. Kabur. Kaget langsung kabur dia. Ya pasti memikir, loh, dia dari sama seperti Musa, dari saudara-saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel siapa? Israel itu kan nama lain daripada Yakub. Berarti saudara dari anak Yakub siapa? Ya harus dari Bani Ismail, nggak bisa tidak. Paman Ismail ya, Gurunda ya. Iya. Paman Ismail. Terus ditolak lagi Nabi Ismail. Turun ke perjanjian baru, kena lagi. Ternyata Nabi itu tegas. Siapa yang tidak mendengarkan, dilenyapkan. Yesus, tak mungkin justru Yesus yang dilenyapkan. Lalu siapa dong? Nah, lalu bagaimana cara mencari benang merahnya? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti ada agama yang harus lebih baik dari ahli Taurat. Harus. Mungkin maksudnya Bang Suma, orang-orang ini harus menjalankan hukum yang lebih baik dari orang-orang Yahudi terhadap Taurat. Tetap Taurat, nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka harus ada pola baru yang dibawa kemudian dari langit, di mana penganut pola ini wajib hukumnya lebih baik daripada ahli Taurat. Ini pendalaman dari Bible sub materi ucapan Yesus terkait dengan referensi apa yang harus kita lakukan dan agama apa yang harus kita anut setelah Yesus. Ternyata agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kalian saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, kira-kira kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pengakuan Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kemudian kira-kira itu apa? Yohanes 16 ya. Yohanes 16 nomor 12. Itu berbicara mengenai datangnya seorang nabi. Masih banyak hal yang harus kukatakan, masih banyak hal yang harus kuucapkan, masih banyak hal yang harus kuperintahkan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kira-kira nih, tolak ukurnya kan sederhana tuh. Kita mengkira-kirakan, kira-kira ajaran apa yang tidak sanggup dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu. Pertama,
bernyanyi di gereja pada saat hari Minggu. Ini kira-kira bisa tidak dilakukan oleh orang Yahudi, Dinda Dito? Pada zaman Yesus menyanyi-nyanyi bisa nggak? Nyanyi-nyanyi. Ya, bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi zaman Yesus? Bisa. Zaman Yesus, Bisa. 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 Sedangkan kata Yesus kamu belum sanggup menanggungnya. Berarti bukan menyanyi-nyanyi ya? Bukan ya? Betul, bukan. Bukan. Kalau misalnya meninggalkan Taurat, mereka tidak tunduk lagi kepada perintah Taurat. Kira-kira itu bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus? Bisa nggak? Mustahil. Nggak bisa. Bisa. Meninggalkan hukum Taurat. Bisa. Oh bisa. Berdasarkan Karena Yesus. Berdasarkan Yesus pada zaman Yesus, Matius 23 nomor 3. Jangan kau mengikuti orang Yahudi dan orang Farisi. Mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak memperhatikan. Berarti bisa kan? Bisa. Bisa. Gugur. Apalagi yang dilakukan oleh orang Kristen? Ibadahnya pindah ke hari Minggu. Bisa nggak kira-kira dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Sama Yesus bisa. Apa susahnya? Bisa. Kemudian yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini, pesta di tanggal 25 Desember, kira-kira bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi? Bisa. Pada zaman itu? Bisa. Wah, Bisa. Enak. Apalagi yang tidak bisa, yang dilakukan oleh Kristen hari ini? Hari Minggu sudah, apalagi? Makan B2. Makan babi. Bisa nggak dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Ya buktinya Paulus bisa. Apalagi ya yang dilakukan Kristen hari ini ya? Kasih. Membantu orang, senyum kepada orang, bagi-bagikan Indomie apa. Bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu? Atau itu adalah sesuatu yang sangat berat? Bisa nggak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Sedangkan Yesus mengatakan masih banyak yang harus aku lakukan, harus aku ucapkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, kira-kira zaman itu bisa nggak orang Yahudi kemudian mentuhankan, mengkristuskan Yesus? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Buktinya di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bisa. Sangat bisa. Lalu apa dari Kristen yang kira-kira yang waktu itu belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Apalagi di Kristen ya, kira-kira ya teman-teman. Mabuk-mabukan bisa nggak? Mabut bisa. Bisa. Gugur lagi. Bayar perpuluhan bisa nggak? Pada zaman itu? Pada zaman itu 10.000 Perpuluhan? Bisa. Bisa. Memang itu ajaran mereka kok. Lalu apa lagi ya? Apa kira-kira dari Kristen ini yang kira-kira waktu itu nggak ada yang nggak sanggup lah pokoknya? Tidak sunat. Tidak sunat. Ada yang bisa nggak dilakukan oleh orang Yahudi untuk tidak sunat pada zaman itu? Bisa nggak? Bisa. Wong Yesus, Paulus juga mengatakan kok Yesus Kristus tak berguna bagimu. Bisa, sangat bisa. Lalu apa teman-teman kira-kira? Kalau zaman itu ada perintah haji, bisa nggak? Bisa. Nenek Mukiper. Enggak ada. Mana bisa? Bagaimana ceritanya orang Yahudi yang ada di Indonesia di 2000 tahun lalu disuruh naik haji? Jangan salah, Bung. Ini pindah ke OTIN juga kayaknya. Mustahil 2000 tahun lalu diperintahkan haji, mustahil. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak sanggup kau lakukan hari ini. Wah, keren kali bah. Apalagi yang dilakukan umat Islam hari ini? Apalagi? Sholat. Kira-kira orang-orang Yahudi pada zaman itu diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam, itu kira-kira sanggup gak mereka? Mustahil. Orang disuruh aja 1 kali nggak bisa, melihara sahabat aja susah, apalagi 5 kali sehari.
Orang 1 kali seminggu aja berat, apalagi 5 kali sehari. Coy, berat men. Gak bisa. Apalagi puasa 30 hari. Kira-kira orang Yahudi sanggup nggak ketika Yesus mengajarkan puasa dalam 1 hari, 30 hari? Bisa nggak? Nggak sanggup. Ya mustahil. Mustahil. Orang disuruh puasa sahabat 1 hari aja susah. 30 hari. Wah, ada-ada aja Bang Zuma ini. Mana bisa? 2000 tahun yang lalu mana bisa Yahudi melakukan itu? Maka itulah rangkaian yang dikatakan oleh Yesus. Kamu tidak sanggup untuk menanggungnya, tetapi ketika ia datang maka dia akan sanggup mengajarkan kamu. Nah, apalagi wudu. Wajibnya wudu sebelum kita sholat. Kira-kira orang Yahudi 2000 tahun yang lalu mampu nggak melakukan itu? Mustahil ya Paman. Iya mustahil. Kalau kemudian Yesus mengajarkan pada zaman itu, saudara-saudara, wahai Bani Israel, berimanlah kamu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus dari keturunan Bani Ismail. Kira-kira mereka sanggup gak untuk menerima itu? Bisa nggak mereka menerima itu ketika 2000 tahun yang lalu sudah diperintahkan kemudian untuk menabikan Rasulullah Muhammad SAW? Bisa nggak mereka? Bisa nggak? Bisa nggak? Woi, bisa nggak mereka 2000 tahun yang lalu sudah merasulkan Nabi Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya nggak bisa, orang Rasul Nabi Muhammad belum ada datang. waktu itu. Jadi ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang harus aku ajarkan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ya ajaran yang mana? Ya ajaran Islam. Nah kalau ajaran Kristen diajarkan 2000 tahun silam oleh Yesus, bisa nggak? Ya bisa. Apa yang susah coba? Joget sana, joget sini, mutar pinggul, la 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 la. Apa yang sulit? Orang Yahudi juga suka joget kok. Apa yang sulit? Berarti setelah Yesus pergi, yang datang wajib hukumnya Islam, bukan aliteng. Itu yang betul. Nah satu lagi, yang paling berat dilakukan di luar Islam pada zaman itu apa? Mandi junub. Mandi junub itu jam 4 subuh, coy. Bisa enggak mereka lakukan? Mandi junub, mandi tahir, bisa enggak? Jam 4 subuh siapa yang mau mengkeret? Enggak mau. Enggak mau. Dulu belum ada PDAM, berarti mereka harus pergi ke sungai jauh. Harus naik ontah mereka, harus naik keledai untuk jalan sampai mendapatkan sungai untuk jebur ke sungai. Belum ada PDAM, berat coy, berat, nggak bisa. Maka ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang berat yang belum sanggup untuk dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu? Bernyanyi, alamak. Gak bisa, bukan itu. Maka dikatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Tak bisa. Maka satu-satunya jalan untuk masuk surga yaitu dengan cara berislam. Tak ada yang lain. Lebih sulit ajaran orang Yahudi zaman Yesus daripada ajaran Kristen hari ini. Lebih simpel ajaran orang Yahudi, orang Kristen hari ini daripada ajaran Yahudi masa Yesus. Padahal Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menangkungnya. Berarti lebih sulit. Bagaimana mau sulit? Nih dengarkan baik-baik adik-adikku sekalian. Bagaimana mau sulit? Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena berdirilah teguh, jangan kamu mau lagi dikerahkan kepada penghambaan. Salome. Gak ada lagi yang berat, orang sudah merdeka, gak lagi menghambakan diri. Mana ada ini lebih berat daripada ajarannya pada masa itu. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup menanggungnya, yaitu membebaskan kamu dari hukum Taurat. Ya. Masolang generasi. Kalau
kalau Yesus datang mati di salib untuk membebaskan mereka dari kutu hukum Taurat, ya Masya Allah, ya jadi enak lah. Orang Yahudi akan mengatakan, Sus, ya matilah sekarang Sus. Kenapa? Ya supaya kami merdeka dong dari penghambaan. Mati ya. Sementara kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggungnya, berarti lebih berat. Ini malah dimerdekakan dari penghambaan, dimerdekakan dari aturan. Gimana ceritanya lebih berat, Salome? Nggak mungkin. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, ahli warisnya Elohim. Ya, makan sandal jepit sudah, biar otak sampean berfungsi. Bagaimana mungkin? Kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Loh, masakan iya kamu ini sekarang bukan lagi hamba Tuhan, jangan lagi melakukan perintah, jangan lagi kau menghambakan dirimu, jangan makan babi, bersunang, gak usah lagi. Sekarang saatnya kau merdeka, kau sekarang bukan hamba, sekarang kau itu adalah anak-anak Tuhan. Cie. Anak Tuhan tidak bersunat, koplak. Jadi kalau dikatakan bahwa sekarang kamu bukan lagi hamba, loh, berarti makin ringan dong. Makin ringan, makin nyaman dong. Padahal Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah sanggup menanggungnya. Belum bisa aku ajarkan, karena ini berat, kau belum sanggup menanggungnya. Apa sih? Bocorkan Bang Yesus, bocorkan kepada Bang Suma dong. Apa yang berat itu? Ini loh Bang Suma. Apa? Sebenarnya yang paling berat bagi orang Yahudi itu adalah apa itu? Tidak taat pada hukum Tuhan. Yaitu mereka bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia anak Tuhan. Maksudnya berat sekali bagi Yahudi untuk meninggalkan ketaatannya, karena orang Yahudi itu adalah hamba Tuhan yang paling taat. Ya, dompala. Justru orang Yahudi itu disebut tegar tengkuk, disebut sebagai pembunuh para nabi, disebut sebagai ular beludak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah taat kepada hukum Tuhan. Bahkan Musa mengatakan apa? Di Ulangan 34. Sedangkan aku masih hidup, kamu sudah memperlihatkan pertentanganmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku tak ada. Diperintahkan A, tidak mau. Diperintahkan B, enggak mau. Pokoknya kami enggak mau. Itulah orang Yahudi. Tapi katanya, kalau pengajaran yang akan diajarkan oleh Yesus yang belum sanggup mereka anut adalah membebaskan mereka dari hukum-hukum Tuhan. Ya, Salome merasa tanta. Bagaimana mungkin? Mustahil. Belum lagi kalau kita lagi lihat jurus-jurusnya di dalam Galatia 3 nomor 27. Apa katanya? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Balau mate. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ini jurus mabuk. Nggak nyambung. Belum lagi di Kolose 2 kita baca, karena itu janganlah lagi kamu ada orang yang menghukum kamu dengan makanan minuman. Ini kan membebaskan, bukan malah sulit. Ini malah membebaskan mereka, membuat mereka lebih mudah untuk menanggung. Sedangkan Yesus mengatakan Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Membebaskan kalian dari hukum-hukum Tuhan. Ya. Salome. Mana bisa kayak gitu? Harusnya yang belum sanggup untuk dilakukan adalah mandi junub, sholat tahajud, sholat 5 kali sehari, puasa 30 hari, apalagi berhaji, berzakat, dan itu baru masuk akal. Yang berat itu adalah masuk ke gereja salto kiri salto kanan mana bisa ayu mama. Inilah kalian yang tak pernah menggunakan akal di dalam beragama. Lalu kemudian di dalam Ibrani juga tuh, sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia
dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Alamat, jangan lagi mau menghambakan diri. Loh, berarti ajaran yang akan diajarkan Yesus yang adalah ajaran Kristen itu ajaran yang malah lebih mudah, bukan malah lebih sulit. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Hah? Mana yang betul? Katanya masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk meneguhnya. Apa itu Yesus? Ajaran Kristen. Yeay, salome madu rasa. Tidak mungkin ajaran Kristen yang berat. Ajaran Kristen itu ajaran yang paling enteng. Cuman mengaku, Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya, emang ada orang berkata pakai pantat? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu yang berat, itu yang berat rupanya, itu yang berat. Itu yang berat. Sini muka lu, ku tampar sendal. Enggak, bukan itu yang berat. Yang berat itu Islam. Maka ajaran yang akan datang setelah Yesus yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi masa itu, Islam. Nenek mukiper yang mana yang ngajarkan bahwa ajaran yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi murid Yesus itu adalah ajaran Kristen? Mama durasa. Tidak mungkin. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Itu baru betul. Wahai orang Yahudi, telah datang kepadamu rasulku untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu baru betul. Setelah Yesus, ajaran beratnya adalah dengan Al-Qur'an Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjuk kepada jalan yang lurus. Apa buktinya ajaran yang berat itu yang belum bisa diajarkan Yesus pada masa itu? Apa? Sekarang zamannya canggih, modern, internet, zaman komputer, zaman digital, semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana-mana. Kumpul orang Kristen di Senayan, dari yang gendut perutnya sampai yang bangkokan yang keluar biji matanya, kau suruh baca Quran, di mana Al-Quran itu wajib hukumnya dipelajari, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. 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 Kalau baca Bible, berat atau ringan? Oh, ringan. Oh, ringan. Oh, bisa direvisi, dikoreksi kok. Maka yang datang setelah Yesus bukan Bible. Yang datang setelah Yesus adalah Al-Quran, Islam. Begitu, saudara. Jadi jangan akal-akalan dalam beragama ini. Harus menggunakan pola akal. Yesusnya berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan? Karena sudah merebak ajaran Kristus palsu kemana-mana, mengajarkan, menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka harus ada yang datang membersihkan dunia ini. Ada yang menghalalkan babi, datang pengharamannya. Tidak boleh. Ada yang menghalalkan minuman, datang pengharamannya. Tak boleh. Dialah yang disebut, ketika ia datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena sudah mendunia dosa. Dosa sudah dihalalkan di mana-mana. Jangan lagi kau mau mempenghambakan diri. Jangan kau mau diatur lagi masalah makanan, minuman. Semuanya boleh. Tak ada yang halal, haram. Tak, semuanya halal. Mustahil. Jadi kalau orang saudara-saudara Kristen itu pintar,
mendudukkan Bible pada pola akal, maka mereka akan sampai kepada kebenaran Islam. Sayangnya mereka bisanya hanya Salome. Gak bisa mereka ini. Jadi kalau kita umat Islam ditanya apa dan bagaimana ajaran setelah Yesus, jelas jalan keselamatan satu-satunya setelah Yesus hanya Islam. Gak ada yang lain. Oh, Yesus aja sendiri disebut apa? Juru selamat kok, bukan juru Kristen. Juru selamat. Juru selamat itu apa? Ya Islam. Islam artinya selamat. Berarti Yesus juru Islam. Kristen apa? Ya itu Kristen ya pengikut Kristus. Mana Kristus yang mana? Yang keluar dari kubur. Beda kelas coy. Jadi polanya kemudian ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, Yohanes 16:12 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ajaran mana yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Kristen? Oh, nggak mungkin. Satu-satunya ajaran yang tidak bisa ditanggung pada zaman itu hanya ajaran Islam. Kalau agama Kristen, apanya yang sulit? Hah? Apa yang sulit di Kristen? Gak ada yang sulit di Kristen itu. Apa coba? Nyanyi-nyanyi. Malam kudus. Apa yang sulit nyanyi-nyanyi? Gak ada yang sulit dengan nyanyi-nyanyi itu. Semua orang hobi nyanyi. Orang mau meninggal aja nyanyi. Ada. Orang lagi jatuh cinta nyanyi, sakit hati nyanyi, sakit gigi nyanyi, banyak utang nyanyi, menang lotre nyanyi, kalah judi nyanyi, apalagi main slot nyanyi, kalah slotnya, apa nyanyi itu paling gampang dikerjakan. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ajaran yang berat yang tidak bisa kemudian ditanggung pada zaman itu. Ya, saya kira begitu. Tadi yang bertanya mana? Udah pergi? Ya udahlah. Udah dibawa ambulan? Oh ya sudahlah. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Jadi polanya sangat sederhana. Kalau ingin kemudian sehat hidup dalam beragama, maka pelajari Bible itu. Bible itu akan membawa Anda kepada Islam. Tidak membawa Anda kepada Kristen. Kalau pola yang Anda pakai membaca Bible akal, bukan doktrin. Nah, kalau doktrin ya hancurlah kalian. Saya kira begitu, host. Silakan kalau masih ada yang mau berdiskusi. Ya, ini ada Bang Herman. Bang Herman, selamat malam Bang Herman. Dibuka mute-nya Bang Herman. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para guru semua lanjut. Krisna naik sini, Krisna. Berat. Ayo Krishna, kalau masih jadi hamba, naik. Kalau jadi anak Tuhan, nyaingilah kau Yesus, kau saingi. Ya, Bila, selamat malam Bila. Kristen atau Muslim Bila? Bang Bila. Oi, kurang kenceng. Kenapa saya nggak bisa kenceng ya Bang? Tomboloknya kecil. Leganon. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim. Kristen apa Muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mak Wo, selamat malam. Fi zabi mai syukran. Wah, ini Re naik lagi. Re Marsal lanjut Re. Bang Re ini tadi Muslim apa Kristen ya? Bang Re. Bang. Kristen kayaknya. Oh, iya. Halo. Ya, halo. Ya, malam semuanya. Iya, selamat malam. Abang Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, dibawa dulu ya Bang ya, Bang Re ya. Thank you ya, makasih. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Al-KTP. Malam, Bro. Malam Bang.
Ya, silakan. Apalagi yang mau kutanya? Malam Bang Juma. Iya, saudara Al-KTP malam. Ya. Saya sih mau tanya tentang Al-Quran sih. Kalau Bible sih udah final ya. Karena berangkat dari konsep ketuhanan, menurut saya Islam udah final ya konsep ketuhanannya. Sedangkan Kristen belum final karena ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan tidak, utusan, guru, dan lain sebagainya. Jadi untuk Bible saya udah nggak akan tanya. Saya ingin bertanya ke Al-Quran aja. Iya, silakan. Oke. Saya ingin bertanya di surat Al-Araf, Pak Bang Juma, di 157 tentang Nabi Muhammad menguatkan di Taurat dan Injil. Ya, Saya minta penjelasannya Bang Juma. Injil dan Taurat Siap. yang bagaimana? Terima kasih. baik. Jadi Al-Quran Al-Araf ayat berapa tadi? 157 ya? 100 ya, ayat 157. Masya Allah. Baik, saya baca dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyya ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi di situ tidak dikatakan nama. Nama di situ itu tafsir. Tidak ada membahas tentang nama di dalam ayat tersebut, melainkan hanya penafsiran saja dari para penerjemah. Tapi yang dimaksud di sana mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka di sini Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan yang aneh, yang aneh di Kristen, ketika Al-Quran menerangkan tertulis di dalam Taurat dan Injil, mereka mencarinya di Bible, kan tidak nyambung. Taurat yang dimaksud di sini adalah kitabnya Nabi Musa alaihi salam, dan Injil yang dimaksud di sini adalah ketetapan yang datang kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Isa alaihi salam. Jadi seibarat orang yang disuruh mencari catatan di buku matematika, tapi kemudian dia mencari catatan itu di buku daftar menu makanan. Jadi dia bingung tuh, dia cari dari kitab mereka, mana Nabi Muhammad di sini kan? Gimana mau ketemukan Cahayu? Orang suruh baca di buku kedokteran, kamu carinya di buku Prambon. Ini yang diterangkan Al-Quran ini kitabnya Nabi Musa alaihissalam dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Ya memang enggak ketemu. Memang enggak ketemu. Karena yang ditemukan dalam Al-Quran tertulisnya di Taurat. Taurat yang dimaksud yang ada di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang di Kristen ini bukan dari Nabi Musa, bukan dari Yesus Kristus, bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Lah, mana kitab itu? Al-Quran menjawabnya bahwasanya kitab tersebut telah disembunyikan oleh mereka. Makanya Nabi Muhammad datang. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Nah, ini kemarin seingat saya yang dipertanyakan oleh RK.
Mana? Loh, tunjukkan kitab itu. Tunjukkan dulu, baru saya tunjukkan nama nabiku di situ. Karena kenapa? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Tapi si RK minta saya tunjukkan. Otak terbalik. Saya sudah mengatakan disembunyikan, kok kamu pula yang minta aku tunjukkan. Kan lucu gitu loh. Al-Quran saya mengatakan kitab itu disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Bani Israel. Sudah gitu RK minta saya yang tunjukkan. Yang menyembunyikan Bani Israel. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Yang diminta tunjukkan RK saya. Nah inilah kalau mulut seember, sebaskom, otak secuil. Lebih besar mulut daripada otak. Al-Quran mengatakan kitab itu telah disembunyikan. Harusnya kalau mereka ingin secara ilmiah membahas isi Quran, datang tuh bawa di depan kita umat Islam. Hei umat Islam, ya paman, Al-Quranmu mengatakan Taurat, Injil disembunyikan oleh ahli kitab kan? Ya, alhamdulillah, haleluya, kami sudah menemukan kitab tersebut dan tidak kami temukan kemudian ada Nabi Muhammad di dalamnya. Itu baru keren. Lo yang debat kok sama saya Targum Jonathan yang ditunjukkan tafsir. Yang ditunjukkan kitab terjemahan milik barat. Gimana ceritanya mau ditemukan? Jangankan kemudian nama Nabi Muhammad, Nabi Ismail aja di sana. Nabi Ismail di sana itu direndahin. Apalagi ada muncul nama Nabi Muhammad di sana, nggak mungkin. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Nah, kesempatan kalian untuk mematahkan argumentasi Quran. Ini loh apa? Kitabnya Nabi Musa, Tauratnya mana? Coba kita terperiksa. Wah, ini baru ditulis tahun kemarin. Nabi Musa hidup di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mana kitab itu? Ada. Kalau ada saya tunjukkan tuh nama nabiku di dalamnya. Nabi Muhammad di dalamnya ada nggak? Nggak ada. Tapi saudara, meskipun tak ada disebutkan nama Nabi Muhammad, tetapi meskipun hanya tersisa terjemahan, alhamdulillah, di Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan aku bangkitkan sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Orang Kristen mengatakan Injil itu adalah ya kitab kanonik. Alhamdulillah, lagi-lagi di Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 jelas di sana. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Taurat Musa akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang terlontar dari mulut nabi tersebut, akan terjadi dia akan dilenyapkan dari bangsanya. Wow, kan keren tuh. Meskipun bukan Injil, meskipun bukan Taurat asli, tetapi ternyata catatan-catatan itu, biasnya serpihan cahayanya masih tertulis dengan gagahnya di sana. Dan satu-satunya kandidat yang bisa memenuhi tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bayangkan kalau kitabnya Nabi Musa yang asli dan kitabnya ketetapannya Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus yang asli ada di tengah-tengah kita di Indonesia tahun 2025 ini, akan tertuang dengan sangat bersih di sana tanpa campur tangan, penambahan, terjemahan dan koreksi nama Nabi Muhammad atau sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad yang hanya bisa kemudian digenapi oleh si pemilik sifat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, Bung. Ya, KTP. Udah belum? Woi. Baik, Bang Juma, terima kasih. Udah jelas ya. Silakan. Ya, saya jelaskan sedikit, Bang Juma. Silakan. Kalau Bang Juma sih bagi saya bisa menjadi contoh ya. Karena bagi saya RK itu tidak bisa menjadi contoh karena dia pernah turunkan saya juga ya. Jadi saya bukan karena RK, tapi saya memang belajar sendiri, saya bertanya ya. Teman-teman jangan mengira saya karena RK. Oke, saya ada pertanyaan kedua Bang Juma. Di surah Al-Taha ayat 6 dan 7. Ya, Taha. Al-Taha ayat apa nih? Ayat 6 dan 7. Iya. Di situ menerangkan tentang kehidupan di bumi
dan di bawah bumi. Itu saya bagaimana? Boleh saya minta penjelasan ya Bang Juma? Al-Quran surat Taha kan? Iya. Lahu ma Ayat fis 6. samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Itu kan ya? Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Nah, itu dia. Kepunyaan apa yang ada, kepunyaan dia atau kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qaul, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Maka ayat 8-nya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, apa yang saudara pertanyakan? Ya, kehidupan di bawah bumi itu maksudnya bagaimana Bang Juma? Kehidupan di bawah bumi. Di bawah bumi itu Di maksud, atas, di bumi dan di bawah bumi kan? Kalau di iya, maksudnya saya baca, gimana? ya kalau Gimana, saya baca Bang? di Lanjut. tafsirnya kan, Iya. saya baca terus ke bawah di tafsirnya itu ada kehidupan di bawah bumi. Maksudnya Yang dimaksud di situ di bawah tanah, Bang. oh di bawah Di bawah tanah. bumi tak. Iya, itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai isi bumi seperti mineral, sumber mineral, kemudian tambang, emas dan seterusnya. Itu yang dimaksud di situ. Para penafsir mentafsirkan di sana. Oh iya siap. Oke, Guru coba izin masuk ini. Kenapa tidak dipahami ya kalimat bunyinya sederhana? Bahwa kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Itu semua milik Allah gitu. Kan gitu bunyi ayatnya. Nggak ada yang dikecualikan, termasuk Yesus pernah hidup di muka bumi, yaitu milik Allah. Semuanya milik Allah gitu. Masa Bang kayak gini nggak paham? Iya. Oke baik, makasih Bang. Ustadz Ali. Siap. Saya terima kasih ya Bang Juma udah menjadi contoh ya, karena bagi saya zaman sekarang orang gampang memberikan contoh, tapi untuk menjadi contoh itu sulit. Tapi dari debat dari Muslim yang saya lihat, Bang Juma sudah menjadi contoh ya bagi kami ya dan teman-teman saya. Saya sedikit info, kalau sampai nanti saya akan bersyahadat kembali, saya akan terbang ke Makassar dan bertemu langsung dengan Bang Juma. Kalau sudah bulat Allahu waktunya, Akbar. saya akan terbang dan saya bertemu langsung dan saya tidak perlu lagi live TikTok. Saya sendiri yang terbang. Itu janji saya dan tekad saya sudah saya sementara belajar. Terima kasih banyak Bang Juma, malam ini saya Siap. pamit. Terima kasih sama-sama. Ya, makasih banyak. Saya sedih nggak ada tiket. Iya. Saya sedih, Iya. Bang Juma. Ada yang baru Iya. lagi? Yang dia baca tadi itu tafsir dari Jalalain Bang Suma. Itu ada 7 lapis bumi. gitu kan. Baik, Iya. Charles 07, selamat malam. Charles, Aku gabung. Aku mau ngomong sampai jauh. Halo. ya halo selamat malam Bang Danian. Iya. Kristen atau Muslim Bang? Cek. Kristen. Oke, silakan Bang. Untuk Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Malam, Bung. Denian. Salam kenal. Ye. Ya. Saya ingin bertanya, di Islam itu bagaimana seseorang itu disebut sebagai nabi? Ciri-cirinya dari kehidupannya.
Iya. Karena Kalau saya iya. dengar kalau Daud itu nabi gitu kan. Kalau bagi kami Daud itu raja. Nah, seperti itu. Tapi di dalam kitab saudara disebutkan Daud itu nabi. Itu gimana itu? Mana yang betul? Dalam kisah para Rasul Eh 2, di dalam kisah kisah para Rasul 2, hidup Daud, dia oke, disebut kisah nabi, para Bang. Rasul 2. Iya, nomor 28, 29, 30, 31. Dia disebut nabi. Kisah Rasul 2 Di khotbah Petrus, Bang. Petrus sendiri yang mengajarkan itu. di ayat berapa tadi, Bang? 28, 29. Iya. 29-nya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia adalah dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nomor 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Ini terkait Oke, dengan sebentar, Bang, Yesus. ya. Ya. Mm-mm. Bilang bang, gak jadi deh nanyanya gitu. Sebentar. Oke. eh atau yang tadi coba, Bang, jelaskan konsep eh, seorang yang disebut nabi menurut Islam seperti itu. Seperti apa? Iya, jadi gini, Bung. Di Islam itu tidak ada tidak ada referensi untuk membicarakan tentang kaidah syarat-syarat menjadi nabi. Nggak ada. Tetapi kenabian seseorang itu dilihat dari pribadinya setelah menerima wahyu. Ada umat, ada pengajaran, ada kaidah, ada hukum-hukum yang dibawa. Jadi bagi kami, nabi itu adalah utusan Tuhan. Pencipta langit dan bumi mengutusnya melalui lisannya, kemudian memberikan satu pengajaran yang mana ajarannya ini diperuntukkan kepada manusia lain selain dirinya. Nah, itulah seorang nabi yang kami tahu. Jadi nabi itu berbicara mengenai firman Tuhan. Tujuan kedatangannya mengajarkan manusia untuk menuju kepada jalan keselamatan. Nah, di Islam itu sempurna. Ada nabi, ada kitab, ada pola pengajaran, ada tata struktur ibadah dan seterusnya. Hubungan kepada pencipta sempurna, hubungan kepada sesama makhluk sempurna. Jadi nabi kami mengajarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Nabi kami cakupan kenabiannya lebih luas dari seluruh nabi. Abraham hanya untuk keturunan Abraham tok. Nabi Isa untuk keturunannya tok. Nabi Musa untuk kaumnya tok. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi untuk seluruh manusia, termasuk untuk Anda. Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus itu. Begitu, saudara. Tanda-tanda kenabiannya menerima wahyu. Mana wahyunya? Al-Quranul Karim. Tuh tanda-tanda kenabian. Makanya Paulus itu juga nabi. Sayangnya dia palsu. Lukas itu nabi. Sayangnya palsu. Markus nabi. Sayangnya palsu. Penulis Matius maksud saya nabi. Penulis Yohanes juga adalah nabi. Tapi semua itu adalah nabi palsu. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka bukan firman Tuhan. Itulah yang disebut nabi-nabi palsu oleh Yesus. Paulus itu nabi, Bung. Kalau bukan nabi lalu 13 bukunya ini apa? Surat cinta. Kan
kan kalian mengamini bahwa surat Paulus itu firman Tuhan, berarti dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang menerima firman itu disebut nabi. Buku Lukas. Apakah orang Kristen mau mengakui bahwa buku Lukas itu bukan firman Tuhan? Firman Tuhan. Berarti Lukas nabi. Begitu juga yang lain. Kalau bukan nabi, berarti karangan. Bahaya itu. Kalau ternyata kalian beragama mengimani buku karangan. Jadi harus nabi. Lukas nabi, Paulus nabi, Matius nabi, Markus harus nabi. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Oh, jadi dia nabi Bang Suma? Ya iya. Berarti tulisannya firman Tuhan? Ya iya. Tapi palsu. Nabi tapi palsu. Gitu saudara. Karena kalau Anda sudah tidak mengakuinya lebih dulu nabi, dia bukan nabi, maka tertolak. Berarti bukan firman Tuhan. Nah, tapi karena Anda mengakui itu adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi. Meskipun Anda mengatakan, oh bukan nabi, mereka rasul. Meskipun. Tapi karena Anda menerima buku-bukunya sebagai firman Tuhan, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, mereka adalah nabi. Anda akan digiring ke situ. Kecuali Anda mengatakan, oh ini memang bukan firman Tuhan, ini hanya karangan-karangan mereka. Oh bukan nabi berarti. Tapi selama kalian mengatakan buku itu adalah firman Tuhan, maka dia nabi. Sekarang diuji. Pernahkah Yesus berfirman, bersabda kepada Lukas? Tidak pernah. Kepada Paulus? Tidak pernah. Markus tidak pernah. Matius tidak pernah. Yohanes tidak pernah. Berarti mereka ini siapa? Nabi-nabi palsu. Kok nabi palsu menulis tentang dirinya? Ya memang. Karena Lukas menulis Lukas menulis bukunya, tidak pernah dia mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Yohanes menulis bukunya, tidak pernah juga dia mengatakan ini adalah firman Tuhan. Begitu juga Markus, begitu juga Matius. Hanya penulis kitab Wahyu yang mengatakan itu adalah wahyu dari Tuhan kepada Yesus Kristus. Begitu juga Paulus mengaku bahwa yang diterimanya itu adalah Injil dari Yesus. Pada kesimpulannya mereka semua adalah nabi, tapi palsu, dan saya bisa buktikan kepalsuan kenabian mereka. Silakan. Oke, Bang Juma. Iya. Tadi kan, ya oke saya tangkap penjelasan Bang Juma ya. Jadi Iya. seperti Lukas, seperti Paulus, bahwa diklaim mereka adalah nabi palsu ya. Wajib. Oke. Tetapi kenapa tulisannya Bang Juma, tulisan daripada Lukas, Abang Juma gunakan untuk membuktikan Daud sebagai nabi, sedangkan Bang Juma saja tidak percaya kalau Lukas itu adalah nabi. Iya, saudara. Saya membuktikan itu karena ada di tulisan mereka, kan ada. Bukan berarti ada di tulisan mereka itu adalah nabi. Saya pun bisa menuliskan, tetapi catatan-catatan saya bukan membuktikan saya adalah seorang nabi. Anda baca pengantar buku-buku yang tersebut, buku catatan mereka. Mereka melakukan penyelidikan. Mereka melakukan kemudian interaksi dengan saksi-saksi yang tidak jelas. Yang tidak diketahui siapa saksi yang mereka maksud. Artinya mereka ini wartawan yang mengumpulkan karya ilmiah terkait dengan informasi-informasi yang terjadi pada masa itu. Tapi kedudukannya bukan sebagai nabi. Dan kedudukan buku-buku mereka juga bukan sebagai firman Tuhan. Tapi Anda yang memaksakan itu firman Tuhan, berarti dia nabi. Secara langsung Anda memaksanya untuk menjadi nabi. Karena hanya nabilah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan, kenapa Bang Suma memakai dalil itu untuk mengatakan bahwasanya itu bukan nabi, itu adalah nabi. Sedangkan di dalam penjelasan saudara, beliau adalah kitab kami bukanlah seorang nabi, bukanlah firman Tuhan. Ya itu tertulis di kitab saudara kok. Iya Bang, yang saya tanyakan tadi kan kenabian seseorang itu kan Abang tangkap tadi kan, saya tangkap ya dari penjelasan Abang Juma bahwa nabi itu memang tidak ada ciri khusus ya,
ya ini kan konsep daripada orang-orang kita Islam ya, seperti itu yang saya tangkap, bahwa tidak ada ciri khusus, dan eh, dari apa ya, dari tingkah hidupnya lah seperti itu kan dilihat bahwa seperti Daud lah, dia dilihat sebagai nabi. Tapi yang saya bingung, kenapa dibuktikan eh, dari kitab yang dianggap itu adalah nabi palsu untuk menunjukkan kenabian daripada Daud seperti itu. Maksud saya, kita mengarah kepada Daud. Jadi mengapa umat Islam itu menganggap Daud itu sebagai nabi, dari mungkin penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab atau dari tulisan-tulisan yang mungkin bisa menjadi referensi untuk dibaca seperti itu. Dan itu menjelaskan bahwa konsep kenabian yang jelas itu dari umat Islam itu seperti apa, itu menjelaskan seperti itu. Iya, saudara, Anda kan bertanya tadi tentang Nabi Daud. Kalau kami membawa Al-Quran, dalil di dalam Al-Quran itu kan sudah sangat jelas. Bagaimana Allah mengutus Nabi Daud di dalam Al-Quran, surah Saba misalnya, ayat 10 dan seterusnya. Banyak dalil yang mengatakan Nabi Daud menerima wahyu. Nabi Daud diajarkan kemudian oleh Allah. Nabi Daud kemudian diberi hukum-hukum. Nabi Daud diberikan hikmat ilmu. Kemudian Nabi Daud ini bertasbih bersama dengan makhluk lain yang diminta oleh Allah untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78, ayat 79, ayat 80, ayat 105, surah An-Naml ayat 15. Banyak. Apakah Anda beriman? Tidak. Nah, kisah para rasul, apakah Anda beriman? Beriman. Saya sudah tunjukkan itu. Daud disebut nabi. Al-Quran juga menyebutnya. Lalu, kenapa Anda tolak? Tidak menolak, artinya kan Sudah. Berarti nabi kan? begini. Saya ingin melihat konsep kenabian itu ya, maksudnya saya rasa mungkin tetap ada perbedaan seorang yang disebut nabi ya antara umat Islam dan Kristen. Nah, ini yang ya mungkin inilah yang menjadi terkadang perpecahan atau perbedaan yang ada, karena konsepnya saja sudah tidak sama seperti itu kan. Bukan, saudara. Kristen itu begini. Kristen itu tidak pernah diutus nabi kepada Kristen. Karena nabi yang diutus ke Kristen itu nabi apa? Yang diutus ke Kristen itu nabi mana? Nggak ada. Adapun Kristen ini muncul dari hasil penyelidikan orang-orang, sehingga mereka menuliskan sebuah buku. Buku-buku mereka ini dijadikan sebagai pedoman keagamaan. Tapi penulis buku ini bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Yohanes bukan nabi, Matius bukan nabi, Paulus bukan nabi. Siapa lagi? Petrus bukan nabi. Tetapi karena kitabnya, catatannya dianggap sebagai pedoman hidup untuk merubah konsep Tuhan, maka mau tidak mau ketika Anda mengatakan catatan mereka adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi secara otomatis. Kalian yang melantiknya. Kalian yang melantiknya. Kami sebagai umat Kristen ya Bang Juma, tidak hanya mengimani Paulus, Lukas, Markus saja sebagai kami nabi itu memang tidak langsung disebutkan, mungkin seperti umat Kristen kan, memang umat Islam yang saya tahu, karena kan selalu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, seperti itu sudah pastikan. Sudah ada ini penentuan nabi-nabi. Kami sebagai umat Kristen itu dari sejak zaman Adam, kami imani bahwa seperti
kami ada Nabi Elia, ada Musa, dan banyak sekali nabi-nabi di perjanjian lama kami sebut. Itulah ada Taurat, ada di situ kitab nabi-nabi ya. Itu kami imani semua, bukan hanya Paulus. Nah, itu yang ingin saya samakan. Konsep itu apakah sama ataukah beda antara Kristen dan Islam untuk membuat seorang itu mendapat gelar sebagai nabi, seperti itu Bang Juma. Oke, kita Iya, maksud saya imani gini loh. bahwa coba gimana? Maksud saya di Kristen itu tidak ada nabi yang diutus untuk spesial dari Tuhan untuk mendirikan ajaran Kristen, tak ada. Nabi Musa diutus untuk membentuk satu konsep perjanjian baru berupa Torah kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesus, hikmat Injil diberikan kepadanya untuk Bani Israel. Al-Quran diberikan dari Nabi Muhammad kepada umat Islam. Lah Kristen ini siapa yang diutus kepada Kristen? Enggak ada, Bung. Kristen ini yang mencetaknya Paulus. Enggak ada. Enggak ada nabi yang diutus kepada Kristen, enggak ada. Kalau Kristen Bang, ya ini yang saya tahu ya. Jadi itu mulai dari Isa yang kalian sebut Isa, kalau kami sebut Kristus atau Yesus. Dia mulai dari dia mulai dari Petrus, muridnya Petrus. Dia sudah tetapkan bahwa jemaat itu akan dibangun di atas batu karang, seperti itu. Ya, Dan jemaat Bani Israel bukan Romawi. iya, dalam perjalanannya memang tidak hanya diutus bagi Bani Israel, tetapi itu meluas Enggak dong. sampai ke banyak orang. Enggak, saudara. Paulus sendiri yang mengaku kok. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Dan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi enggak ada itu, Bang. Enggak ada Jadi nabi. gini Bang. Oke, Murid Yesus kalau aja memang enggak ada diajarkan untuk mendirikan Kristen, enggak ada. Apalagi Yesus, apalagi nabi, enggak ada. Kristen itu agama buatan Romawi, Katolik namanya tadinya pertama kali. Hasil dari konsili. Tidak ada Yesus mengenal Kristen itu, enggak. Kecuali Jadi, Bang, Kristus yang datang kepada Paulus. begini Bang, kami Kristen ya tidak hanya seperti ajaran yang dogma-dogma agama, tetapi memang selaras dengan sejarah yang ada. Jadi mulai dari Yerusalem memang Petrus secara khusus diutus kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel, dan tidak disangkali bahwa Pauluslah yang diutus untuk untuk orang-orang di luar Bani Israel, karena memang ajaran atau kami tidak, saya tidak suka bahwa Kristen itu disebut agama ya, atau kalau saya pribadi memang tidak setuju ya bahwa Kristen itu disebut agama, karena memang itu banyak nanti apanya, tetapi pengikut. Nah, lebih tepatnya pengikut Kristus. Mulai dari Petrus itu ya ke Bani Israel diutus, dan Paulus tidak sangkali bahwa Petrus diutus hanya untuk orang-orang Bani Israel, seperti itu. Tetapi berarti Kristen ini pengikut Paulus kan? Tidak. Lalu Kami tetap pengikut siapa? Tetap pengikut Kristus. Iya, Kristus yang datang ke Paulus kan beda itu. Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada non-Israel berbeda itu, Bang.
Ada dua Kristus, Kalau ada abang- yang untuk Israel, ada yang untuk non jika Israel. Oke, berarti ini ada dua Kristus menurut abang. Wajib, wajib. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Menurut Oke, kalau memang menurut abang ada dua Kristus, saya minta bukti bahwa ada dua Kristus yang memang berbeda seperti itu ketika dalam perjalanan Kristen ya dari abad pertama itu ternyata ada dua Kristus atau dua Yesus sehingga agama ini bersabang seperti itu. Iya, Kristus anak Maria untuk Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun itu untuk seluruh umat manusia. Beda. Kristus yang datang kepada Bani Israel adalah anak manusia. Kristus yang datang kepada Kristen bukan anak manusia. Beda. Beda, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itulah yang datang ke Kristen. Oh, saya mulai mengerti Bang dengan pola pikir yang seperti itu sehingga kami Kristen ya secara khusus Kristen yang seperti seolah-olah disisihkan bukan seperti Kristus yang datang ke Bani Israel. Saya tetap mengimani bahwa Kristus yang mengutus Petrus ke Bani Israel itu adalah Kristus yang sama yang mengutus Paulus untuk orang-orang di luar Bani Israel, ya. Oh, enggak sama, Bang. Enggak sama. Itu yang saya ingin, kalau memang tidak sama, dalam perjalanannya ya dari abad pertama sampai sekarang kalau memang itu berbeda, kalau emang Bang Juma bisa membuktikan bahwa itu berbeda, ya silahkan coba. Oke, saya buktikan dengar. ya. Baik. Oke. Nih, di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus berkata, "Jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus." Tapi materi itu terlalu berat. Ketika murid Yesus datang ke Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24, Anda buka Matius 24. Di nomor 3, Yesus berkata, murid berkata kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman ini, akhir dunia ini?" Yesus berkata, "Tanda kedatanganku adalah sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti kedatangan Anak Manusia." Di data nomor 29, langit matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda di tengah langit Anak Manusia, akan nampak dan seluruh manusia akan melihatnya. Itu tanda kalau yang datang adalah Kristus asli. Di mana tanda Kristus palsu? Ya selain daripada itu. Ada yang datang mengaku Kristus tapi tidak memiliki tanda itu palsu. Di mana itu tertulis? Sama di Matius 24 nomor 23. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga, murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kenapa bisa demikian? Karena kalau aku datang, tanda-tandanya kan sudah kubocorkan tuh. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, langit kuasanya berguncang. Akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan melihatku. Selain daripada itu, Anda mengaku Kristus, jangan kau percaya, itu palsu. Sekarang, coba saudara. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, perintah Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Gini Bang Juma, kalau dilihat di Matius 24 itu adalah tentang akhir zaman. Iya. Ya. Kalau akhir zaman, Oke.
kalau Yesus yang datang hari itu juga, itulah saatnya akhir zaman. Karena ketika yang asli datang diikuti tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kalau yang palsu datang tidak diikuti oleh tanda-tanda akhir zaman. Sederhana bukan? Iya. Kan Gini Bang Juma, mungkin ini salah berpikir ya. Menurut saya salah berpikir karena tentang akhir zaman ini ya di Matius 24 ini bicara tentang akhir zaman. kedatangan anak manusia yang kedua kali. Yang kedua kali. Itu kiamat Bang Juma. Nah, kiamat. Iya. Sekarang coba Anda yang terangkan kepada saya. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Menurut Yesus berdasarkan Matius 24. Coba Anda yang jelaskan. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu sudahlah berakhir ya. Kalau Bang Juma bisa baca di kitab Wahyu itu ada matrai, ada sangkakala, ada cawan yang dicurahkan semua sampai ada perang terakhir, artinya perang habis. Itulah yang disebut dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi, itu asli kan? Itu asli atau palsu? itu untuk kedua kali Bang Juma, yang artinya Itu asli atau palsu? Bukan kedua kali, nggak ada ceritanya kedua kali. Itu asli atau palsu? kalau kami Bang Juma, Kristus itu datang dua kali. Yang pertama dia menebus dosa, yang kedua itu untuk menghakimi. Ya saya pernah dengar di Islam. Pertanyaan bahwa saya nggak Nabi dijawab Isa loh. itu yang datang. Pertanyaan saya nggak dijawab. Ketika tanda-tanda saya yang Anda jawab. sebutkan tadi, itu asli atau bukan? Itu asli, Kristus asli yang datang untuk kedua kali di akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu sudah pernah terjadi? Belum. Nah, kalau belum, lalu ada yang mengaku Kristus di padang gurun, pertanyaannya, Yesus minta dipercaya atau jangan percaya? Coba dulu tunjukkan Kristus ada di padang gurun, muncul di padang Tadi gurun. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24. Iya, Nomor ini bicara. Bicara apa? Ini Bicara? Kristus membandingkan ada Kristus palsu dan juga ada Nah, Kristus yang datang kedua kali. Oke. Ya, berarti kalau ada yang mengaku Kristus tetapi tidak ada Ya. tanda-tanda yang Yesus sebutkan, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Mengakui Kristus kalau tidak dari Injil jangan percaya. Perintah Yesusnya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Bertemu Kristus di padang gurun ini mengarah kepada Paulus. Menurut Bang Isma seperti itu? Saya bertanya, percaya atau jangan Iya. percaya? Iya, saya langsung tangkap itu pertemuan Paulus dengan Kristus. Ya, di padang perintahnya gurun. apa? Bukan Percaya di atau padang jangan gurun. percaya? Ya, Saat percaya jalan atau tidak jangan bersih. percaya? Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Ini harus dibedakan Bang Juma antara Di sini bertemu Kristus. 2000 tahun kebohongan kalian tersembunyi dengan rapi. Tapi hari ini dan seterusnya tak lagi. Kita akan bongkar habis. Kalau saya bilang itu adalah kesalahan berpikir ya. Artinya, Nah, sekarang perintah Yesusnya apa? Kok jadi Yesus yang salah pikirannya ya? Yesus bukan perintahkan yang salah apa, Bung? berpikir, Bang. Yesus perintahnya Kesalahan apa kalau dalam berpikir tentang tentang Tunggu apa? dulu Bang, jangan dulu ke sana. Kenapa? Jadi berarti Kok Anda Bang menolak Su Yesus? adalah Gimana? memahami Kok menolak Yesus sih? Kok, kenapa Yesus ditolak, Bang? Kenapa? Katanya kalian pengikut Yesus asli. Kok ditolak? Perintahnya Gini kan dulu, Bang. jangan percaya atau percaya. Itu dulu. Sebelum itu saya ingin tanggapi dulu di Matius 24 ini. Ya, harus bedakan antara Di mana Yesus menjelaskan itu harus bedakan. Ada Yesus mengatakan bedakan ya, kalau ada yang mengaku ketemu Kristus tapi namanya Paulus percaya, tapi kalau selain Paulus jangan percaya. Di mana itu? Anda Paulus mengatakan tidak pernah mengaku dia sebagai Kristus. Hah? Paulus tidak pernah mengatakan dia sebagai Kristus.
Ketemu dengan Kristus pernah nggak? Pernah. Nah, Tetapi- perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau yang di Matius 24, ini Kristusnya ya sebagai Mesias palsu, itu seperti nabi-nabi palsu, dan dia dikatakan di ayat 24 ini, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kalau ada yang mengatakan Mesias di sini, Mesias di situ, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan mengarah kepada Kristus yang ada di dalam Injil, jangan percaya. Loh, kok Anda menambah-nambahkan gimana ceritanya? Kok Anda menambah-nambahkan kayak film India kata temanku? Menambahkan gimana? Bang Di Juma? mana Sudah perintahnya jelas. kalau ada yang Kristus bukan dalam Injil jangan percaya, kalau yang ada di Injil percaya? Enggak, mana ada buatan kayak gitu? Mau direvisi lagi Bible? Oh, enggak Bang Juma. Karena Ya sudah, kalau kan kita perintah tidak Yesusnya, Bang. Jangan kau tambahi, Bang. Jangan kau tambahi. Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Mesias ada di sana, ini harus jelas Mesias yang seperti apa. Loh, kok Yesus tidak menjelaskan Mesias? Mesias ada, yang Bang, di ayat 24, saudara, maaf, Bang. Mesias yang seperti apa? Mesias dengar dulu, yang Bang. Minta maaf Bang. saya juga mau Mesias minta yang maaf, seperti Bang. di ayat 24 ya, coba Iya. ya. Saya Iya, bacakan silakan. Mesias seperti apa. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga Iya. sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus setelah ada Kristus palsu, Kristus palsunya datang ke orang kan? Orang itu akan berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan Kristus yang di Injil yang dijelaskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, jangan percaya. Lalu Kristus palsu itu yang mana? Yang bukan di Injil? Yang mana? Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kami Bang, kami mempercaya Paulus Baca terus, yang baca membawa terus. pesan Kristus. Baca terus. Bukanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur Jangan kau percaya. dan melontarkan cahayanya sampai ke Abang Juma ya. Iya. Gimana? Inilah perbedaan mungkin ya saya tangkap untuk Iya. memahami Bible ya atau Injil. Ya, Hilangkan jadi otak. Hilangkan otak untuk paham supaya bisa berbohong. Bang Juma, Lilit-lilit kenapa bahasanya terus. kasar sekali ya? Ya kamu Jadi berbohong di sini, kamu mencoba untuk nipu orang di sini. Perintah ini- Yesusnya apa? Oh, tidak, Perintah Bang Juma. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Dengar Percaya dulu. atau jangan percaya? Boleh saya jelaskan dulu. Boleh nggak juga saya membantah penjelasan Anda yang akal-akalan itu? Boleh nggak? Anda Saya memelintir tidak dalil. mengakal-akalan, Bang. Anda Tidak akal-akalan. memelintir dalil. Anda akal-akalan. Sejauh ini Anda akal-akalan. Oh, tidak, Bang. Coba Anda baca nomor 23-nya. Coba. tidak. Coba Anda Di baca ayat nomor ke-24 jelas bahwa kalau 23-nya coba Anda baca. 23 coba Anda baca. pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ada lanjutannya Bang di ayat ke-24. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Harus lengkap Bang, harus lengkap. Iya, karena Perintahnya. palsu ya. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, tidak Udahlah. palsu Bang. Udah. Saya diam, kau berbohong. Karena kami tidak tersesat.
Kami Kalau tetap kamu tidak mempercayai tersesat, hei Bahlul, kalau kau tidak tersesat, kenapa kau jadi Kristen? Talal. Luar. Dumpala, mending kau ke gereja, jilat pantatnya pendeta, supaya kau bisa bodoh sampai mati. Perintahnya sudah kau baca tadi. Tanda-tanda kalau yang datang Kristus asli, langit, bintang-bintang, matahari, bulan, semua dijelaskan tuh. Bintangnya begini, mataharinya kayak gini, langitnya begini. Dijelaskan semua. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, tidak ada tanda itu, perintahnya jangan percaya. Lol. Dilembutin semakin jadi-jadi. Nah, dikasarin nangis. Kitab sendiri dipretelin lidahnya. Kami tidak sesat. Nenekmu kiper nggak sesat. Tuhan dibunuh manusia kok nggak sesat, piye? Matamu suwe. Oke, lanjut teman-teman. Ya, ini ada Bang Dion. Selamat pagi Bang Dion. Halo Bang, Malam. malam. Malam Bang Dion. Boleh tanya nggak Bang Bang? Dion. Halo Muslim apa Kristen Bang Dion? Bang, Kristen Bang. Oh, silakan kalau mau bertanya. Pada awal mulanya yang diciptakan sebenarnya Alkitab atau Al-Quran Bang? Alkitab, Bible mungkin maksudnya ya. Iya, Oh, kalau Bible itu lebih dulu dituliskan kemudian, karena memang Yesus mengatakan antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Penyesat itu muncul lebih dulu di tengah Bani Israel. Al-Quran datang justru untuk menjelaskan kesalahan Bible itu. Al-Quran datang mengoreksi kitab yang lebih dulu datang. Itulah kitab saudara yang dikoreksi. boleh Bible tanya memang sedikit duluan boleh? datang. Duluan banget Bible datang. Tapi sekiranya sampai ke Indonesia didatangkan oleh Belanda, niru yang belakangan datang. Boleh tanya nggak Bang? Kan ini gua baru masuk. Dia kecil bro. Dibuka mute-nya nggak kedengeran itu loh. Masih pede enggak? Gimana nggak pede, orang Kristen aja pakai ajaran Nabi Muhammad kok. Oh, Masya Allah. Mana ajaran? Bukti, kitab karangan dari barat. Kau pakai juga istilahnya itu Alkitab. Dan bohong gitu Kak, ajaran Muhammad. Enggak pede lagi bela Muhammad. Justru kami pede karena ajaran Nabi Muhammad itu ditiru-tiru malah sama orang Kristen. Mana ada kalian betul orang Kristen? Apa? Kau Apa? ada cuma kakek iblis. Apa? Apa? Hah? Tanya Apa? iblis, kau manggil cuma siapa kakek katanya. Hah? Oh. Jadi kamu bicara sama iblis. Iya. Kok kau bicara manggil sama Juma iblis? Siapa? Kakek katanya. Oh, Berarti cuma kakek pantasan. iblis ya. Daripada situ, anak-anak iblis, Benar, ayo. Kamu Benar, anak kau iblis, kakek iblis. dalam kitabmu diterangkan itu Yohanes 8 nomor 44. Lagi sejak kau kalah Iblislah lawan yang saya. menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kau suka menghujat, lalu enggak laku. Parah kali. Kau suka menghujat. Lawan Iblis Elkan keluar dan dari Teresia. kubur, malah dituhankan. Ya, Kau menghujat gak juga, lalu enggak malu. laku. Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang di pada gurun. Gimana Elkan Malah sekarang? dipercaya. Masih suka lihat Jangan Elkan? percaya kepada iblis yang datang di Modal dalam bilik Somalia. penjara, malah dipercaya. Tanya iblis apa kau manggil Juma kakek Parah. katanya, gimana? Parah. Juma
Cuma Parah saudara Kristen tanya ini. iblis, Hmm. manggil Juma apa? Aku bilang kakek, kata iblis. Berarti kau Ya kakek sama, iblis aku ya? juga tanya iblis. Iblis, kau panggil si Bol ini dengan panggilan apa? Anakku, darah dagingku, penyembahku. Oh Nggak ada si gitu. Juma ini kakek. Jadi kau dikatakan penyembah-penyembah Nggak laku lagi. iblis. Ketahuan Karena kau bohongnya menyembah udah. roh. Lawan Sedangkan iblis Asa, itu roh. lawan Edis Kasihan kalah. ini. Lawan Penyembah Bung Yang iblis, Diabetes penyembah kalah. roh sama gitu. Ayo, bisa nggak diskusi? Enggak, kenapa kau kalah lawan RK, kau masih keluar ya? Kalah, saya kalah sama RK. Kalah di mana? Di mananya kalah? Kalahnya di mana coba? Karena saya mengakui bahwa anak Maria itu adalah Kristus, makanya saya kalah. Lucu. Harusnya kau nangis. Berarti, Kan ada wasitnya berarti kalau Islam. kau mengatakan dirimu menyembah Kristus, berarti kau nyembah anak Maria. Untuk kau Ya, menghujat lalu kasihan. gak laku. Senang kami kau suka menghujat, kau gak laku lagi ya. Gila Penonton berapa? penghujan. Berapa Kasihan. aja penontonnya itu? Derita lu. Jadi kakek iblis. Jadi saya lihat kau sekarang. Untuk kau suka menghujat. Kudus ini host. Ludah kudus, ludahi aja nih ajaran terkutuk. Kristus palsu kau. Dia video beneran aja. Ada Aku video baru saya. mau cuy. Bukannya Kasihan. orang-orang yang ada di luar daripada Israel itu dipanggil gugu, Guru dah. Iya, dipanggil guguk sama Yesus. Jadi orang yang ngaku-ngaku percaya Yesus tapi bukan Bani Israel itu dipanggil asu sama Yesus. Berarti masih mending Guru dipanggil kakek ya. Karena masih Iya, manusia kan? betul. Berarti tadi itu yang ngomong tadi itu yang naik itu berarti keluarga asu. Itu kalau kita baca Matius 15, iya betul. Pantesan dia kayak asu. Makanannya juga kan. Jadi kita maklum saja kan teman-teman. Iya. Berarti kalau begitu dimakan dirinya dong. Enggak diskusi. Naik kayak hantu blau. Hantu belau. Bunda Rahma. Bila makin parakang, popok. Kebalis-balis tadi. Iya. Di follow akun-akun kita ya, teman-teman, di follow ya akun-akun kita, channel YouTube kita, di subscribe ya, di subscribe, jangan malu-malu. Kata Ustadz siapa namanya? Ustadz Saad. Ustadz siapa Bunda Rama? Beleng-beleng. Daas Latif. Dasar Latif. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Istrinya cantik. Soleha. Aduh. Naik ten, mau diskusi, yang mau diskusi naik. Kalau mau hujat-hujatan jangan, pedih nanti. Ayo di polo-polo teman-teman. Malam minggu ini ya, 100 ini 1.300 di. Iya, saya hari Sabtu malam minggu bener. Hari Senin libur panjang. Teman-teman yang naik oten dulu ya. Ya, Bang Pendi, selamat malam. Pagi. Udah pagi dini hari. Selamat pagi. Bang Pendi. Bang Pendi. Bang Pendi Apek. Barusan ada yang menang itu gemetar. RK itu gemetar, itu bayangkan. Bang, ya selamat pagi Bang Fendi. Bang Fendi, silakan ngomong aja. Gak niat naik nih. Ada yang DM ke saya, Gurunda. Kenapa sih si Bom gak berani katanya debat sama Bang Juma sekarang? Beraninya sama yang ecek-ecek terus. Sama yang muslim yang awam baru berani. Ada yang DM gitu. Kemarin sama si RK katanya dibubukin Bang Juma katanya.
apa sih isinya? Kata saya, tonton aja di YouTube-nya Zulkifli M. Abbas atau di channel saya di Panglima Apologet Islam. Silahkan. Kalahnya karena apa Bang Juma itu? Karena ilmu atau karena kelicikan dari hostnya? Gak jawab lagi sampai sekarang. Baru kita ngomong tadi, ya kan? Bang Juma ini dibenci, tapi pada mereka pada naik ingin ngobrol dengan Bang Juma. ten botol. Heran ya, ini 1,2 nih orang. Satu K-nya ini Oten semua loh ini. Ayo teh naik. Oten semua di bawah ini. Ngamuk. Astagfirullah. Nah. Bang Baal diikuti banyak Oten apa diblokin sama Oten? Baal. Oi. Hilang dia. Tadi. Bikin kopi ya. Bang Baal. Ya, Oten silakan naik. Teman-teman Kristen silakan naik. Yang mau diskusi silakan naik. Ya, 2 slot. Siapa Gurunda? Itu uang saya kirimnya hari Selasa ke Bunda Rahma ya. Ternyata bank itu nggak bisa saya. Benar nggak Gurunda? Bun? Ya, boleh. Ya benar Bisa titip ya. transfer ke Gurunda. Iya Bun. Mungkin belum nggak nyimak ya. Kan uang itu kurban ya. Uang kurban. Saya coba tadi nggak bisa pakai bank itu, nggak ada optionnya. Ya ini ada Ultraman sama Pasa, Muslim apa Ya. Kristen? Asya, Ultraman. Kalau Muslim langsung turun ya. Aku mau jambak si ini, korban perasaan nih. Mau bertapa. Mau kenapa Kak Kang Dito? Hah? Kenapa? Itu ada korban perasaan itu di bawah. Udah aku bisukan. Naik kau sini. Ultraman. Men pagi men. Jelas. Yuk. Ya kalau Muslim jangan dulu permintaan ya. Tapi Bang Faruk tadi tuh dari jam 9 pagi sampai jam berapa? Cuma nggak tarik pusselnya itu kan. Ada itu biasa kalau kita nggak tarik masuk rungkat. Nggak rungkat. Walaupun Ustadz Dio itu ngomong bahasa apalah segala macam. Kuat. Ternyata Pakai itu sama aja Bunda Rahma tadi Gurunda pakai itu. enggak harus HP baru Akang. Dia HP baru itu katanya. Dia harus HP baru. Ya udah beliin Akang HP kalau gitu. Makanya nggak rungkat dia. Ada netizen yang beliin beliau. Ayo netizen. Mau dong. Ini mato Bang Kepeng, kau kenapa kau? Cerewet kali kau ngatur-ngatur di bawah. Ingin ku tambal mulutmu itu. Orang cuma ngobrol biasa kok. Dasar kau tambal mulutmu dengan lem Korea itu. Kalau saya moderator ku blokir kau. Gak sopan. Orang ngobrol biasa kok. Dasar kau kayak orang kafir saya sifatmu itu sama Muslim. Kalau kau Muslim ya, jangan kau kafir nyamar. Jadi gitu Bang, nggak rungkat dia. Ini live lagi nih dari berapa tadi? Tapi itu persyaratannya HP baru. Apa sih? Kok begitu? Di mana aturannya, Bunda? Bunda Rahma? Ya ada ini, ada aplikasi di download di ini. HP baru nggak rungkat gitu? Iya, dan iya kata Bang Pak. Beli 10 Bang Peta, beli 10. Beli 10 HP baru. Lempar.
Emang HP baru di Indonesia berapa duit sih? Macam-macam. Ada 2 juta lebih, 2 ada juta udah 3, ada dapat. 4, ada 5. 2 juta. Macam-macam. Sebentar, Bunda Kita bikin Rahma. kuis aja kali ya. Aku nanti sebentar beli 5 mau bikin akun Ya, ini. bagi aku. Aku mau hujat semua nanti biar kapok. 2 juta itu berapa sih coba? 2 juta berarti kurang lebih sekitar $50. $50, 16.000 ya, $50. Bisa Sabar kita. Netizen usia kita ini bukan muda lagi. Jadi masa kau jagalah mulutmu itu, jagalah ketikanmu itu. Emang kita ini anak-anak. 2 juta tuh Yang bisa kau bercandain. 2 juta nolnya 9. 2 juta nolnya 9, 12 lah. Kok 12 sih? Ngaco loh. Ya suka-suka 6 nolnya kalau 2 juta 6 nolnya. 6 Bunda 6, jangan ditambah-tambah lagi kayak Oten aja nambah-nambah. Mungkin karena beliau ini kan uangnya miliaran ya, jadi Bukan udah jangan gitu. Ini ada Deng. Selamat malam. Denggas. Denggas. Malam, pagi. bercanda belum. Pagi Denggas. Ini cuma mau lihat transfernya itu berapa duit gitu loh, bukannya itunya yang dilihat. Bunda mau belikan aku, Masya Allah. Bikin kuis aja sebulan sekali satu. Ya jangan, Bunda Rama nggak usah beliin HP-nya, beliin pabriknya aja biar nggak ngoceh terus. Aku baru ngomong ya Kang. Aku tadi ketiduran. Kang, itulah karakternya orang Goa, orang Makassar gitu. Kenapa Iya. juga? Mau kasih tahu. Iya. Dari Kenapa tadi begitu? HP aja. Udah ini aja pakai HP ini. Mau rungkat ya mau bikin lagi akun baru. Bentar loh. Bunda Mila mau mengadakan giveaway tiap bulan. Dapat HP segitu satu. Awal bulan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Pakai kayak arisan ya, pakai kayak arisan ya. Masukin siap. nama, yang keluar itu duluan, nggak boleh curang. Keren. Jadi host ya, Kang. Aku Yuk, yang buat teman-teman ya Bun. Baru aku load ya. Si Akang nggak